terjadinya manusia, sperma yang masuk ke dalam rahim ibu pun itu jumlahnya juga banyak sekali. Dan hanya ada satu yang berhasil. Dalam unggahan Mas Rewel dan Mang Bawel beberapa saat yang lalu membicarakan tentang persaingan ada di mana-mana. Nah, soal persaingan sebenarnya itu masalah sosial, masalah kemanusiaan. Di setiap kelompok manusia seringkali memang ada persaingan. Nah, jadi persaingan sebenarnya hal yang lumrah. Ya. Dan kata bersaing, persaingan itu sangat akrab di telinga kita. Dan sering dinyatakan dalam berbagai pernyataan-pernyataan. Sebagai misal, ya, orang yang bermodal kecil di dalam usahanya akan kalah bersaing dengan orang yang memiliki modal besar. Si A kalah bersaing di dalam pertandingan X. Ya. Dan masih banyak kata bersaing dan persaingan yang digunakan di dalam kehidupan ini. Memang benar, dalam kehidupan ini selalu ada persaingan dan bersaing. Terjadinya manusia, sperma yang masuk ke dalam rahim ibu pun itu jumlahnya juga banyak sekali. Dan hanya ada satu yang berhasil untuk menembus telur yang ada di dalam rahim ibu itu. Nah, itu contoh persaingan. Nah, dalam kelompok kecil dalam sebuah keluarga, adakah persaingan? Ada. Yaitu hubungan antara adik dan kakak. Ketika si ibu memberikan pujian kepada kakak, maka adiknya merasa tersingkirkan, terkalahkan. Atau dalam hal makanan aja yang disediakan oleh ibu itu juga saling berebut. Ketika adiknya dapat banyak, kakaknya juga bisa marah. Apalagi dalam kelompok yang lebih besar, di tempat kerja. Ya, itu lebih jelas lagi dalam hal bersaing. Ada orang yang terus-menerus mendapatkan aktivitas, mendapatkan kegiatan, sehingga ia merasa atau dilihat oleh orang lain terpakai, dipakai oleh pimpinan. Sementara orang yang lain tidak pernah atau jarang sekali ikut beraktivitas. Sehingga dia berkata, waduh, aku nggak laku sih, kalah bersaing dengan teman X. Ya, ngedumel. Nah, memang di dalam persaingan itu bisa menimbulkan hal yang sifatnya negatif. Yang membuat diri seseorang yang kalah tadi itu menjadi semakin terperosok, semakin jatuh ke dalam, sehingga ia tidak bisa bangun untuk membangun dirinya, untuk bersama-sama dengan temannya. Kenapa itu terjadi? Ya, karena karena tadi dirinya selalu mengeluh. Dia tidak mau membangun, dia tidak memiliki visi di dalam bekerja, ya, tidak memiliki visi dalam bekerja. Lalu juga tidak mau membangun dirinya untuk disiplin. Misalnya datang ke kantor lebih tepat atau lebih cepat waktunya untuk datang dari jam yang ditentukan, dan pulangnya pun juga sebelum jam waktu pulang sudah mulai berkemas. Ya, akan lebih baik begitu selesai jam kantornya baru berkemas dan meninggalkan ruangan kerjanya melampaui waktu, dan itu akan menghasilkan hal-hal yang produktif.
bersaing juga ada dalam level yang lebih besar. Pernah ya kita mendengar ada persaingan global. Ini artinya apa? Dunia, bangsa satu dengan bangsa yang lain, negara satu dengan negara yang lain, terjadilah persaingan. Mereka yang menang akan berhasil dan dia yang kalah akan terpuruk. Dan lebih-lebih lagi di dunia kantor itu, pernah ya kita mendengar si X itu kegiatannya sikut kanan, sikut kiri, lalu kalau perlu kalahkanlah temannya supaya tidak memiliki aktivitas yang begitu banyak. Biarlah si penyikut tadi memiliki aktivitas yang lebih banyak. Nah, sebenarnya persoalan sosial ini, baik itu dalam individu maupun kelompok, akan terjadi terus-menerus. Ya, akan terjadi terus-menerus. Akibatnya pasti menang dan kalah. Nah, orang yang kalah ini tadi sudah saya katakan, hidupnya bisa terpuruk, tidak bisa maju, tidak mau bangun, sehingga yang terjadi adalah mengeluh dan mengeluh. Dan akhirnya energi pada dirinya juga semakin lemah. Nah, kalau saya memperhatikan dua tokoh di Indonesia, yakni Pak Prabowo dan Mas Sandi, ini sangat luar biasa. Sekalipun Pak Prabowo pernah kalah selama 3 kali di dalam pencalonan presiden, dan Pak Sandi sekali, tapi kenyataannya kedua teman Pak Prabowo dan Pak Sandi ini mau bergabung bersama dalam kabinetnya Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Nah, saya melihat bahwa Pak Prabowo, Pak Sandi ini mau bekerja sama, mau berkolaborasi untuk membangun Indonesia. Tidak ada rasa sakit hati. Dan kenapa demikian? Tentu ada misi tertentu dari Pak Prabowo dan Pak Sandi ini. Apa misinya? Ya, satu, pertama, ingin menjadikan Pak Presiden yang sekarang ini bisa menjadi gurunya, bisa menjadi mentornya, dan bisa terus dipelajari karena ada kedekatan. Tapi berbeda kalau ada di luar. Dia tidak akan banyak tahu. Yang tahunya mungkin hanya jelek-jeleknya. Tetapi kalau ada di dalam, dia akan mengetahui banyak yang sedetail-detailnya. Bagaimana tokoh yang pernah mengalahkannya ini mengetahui seluk-beluk paling yang terkecil. Ya, mungkin dari cara berbicara, mungkin dari kehadiran di dalam kantornya, gitu akan tahu. Dan itu bisa dipelajari. Dan faktanya pada saat ini Pak Prabowo masih mau mencalonkan diri untuk jadi calon presiden. Begitu halnya Pak Sandi, ya, juga terpilih menjadi ketua pemenangan pemilu dari partai yang dimasukinya. Nah, ini artinya apa yang dipelajari ada hasilnya, sehingga mereka berdua bisa terus-menerus untuk gigih memperjuangkan. Nah, memang perlu orang yang mengalahkan tadi dijadikan partner. Nah, ini yang tidak biasa. Biasanya justru kita berpikiran, bagaimana saya bisa mengalahkan, bagaimana saya bisa menyamai dia. Yang akhirnya energinya habis terkuras untuk berpikir tanpa melalui tindakan. Ya, akan lebih baik berpikir lalu ada tindakan yang dengan cara menjadikan partner. Jadi pesaingnya dijadikan partner. Pesaingnya dijadikan tempat untuk belajar bersama. Nah, ini luar biasanya. Tidak banyak orang yang berpikir bahwa
pesaing itu harus kita kalahkan, tapi harus dijadikan partner. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang ada di kantor yang sifatnya lebih kecil? Apakah juga berpikir seperti itu? Misalnya, ada seorang guru atau seorang karyawan di pemerintah daerah yang jarang dipakai, jarang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan, dan melihat kawannya yang terus beraktivitas karena banyak kegiatan, sehingga dia ingin mengalahkan. Kalau itu yang terjadi, pasti energinya akan kalah. Dan sekali lagi, perlu pesaing tadi yang memenangkan, perlu kita jadikan partner, kita jadikan teman sparring untuk berdiskusi, sehingga kita dapat mengetahui keberhasilannya terjadi karena sebab-sebab yang sudah dapat diketahui jejaknya. Nah, begitulah kehidupan dalam bersosial. Ya, jangan sampai kita ketika tidak atau kurang dipakai oleh sebuah institusi, jangan menggerutu, jangan berkeinginan untuk mengalahkan, lalu kalau perlu gimana caranya dia tidak dipakai dengan cara-cara yang kurang baik. Ya, itu justru akan melemahkan seseorang untuk bisa maju. Ya, sekali lagi, orang yang mau maju perlu berkolaborasi, perlu bekerja sama dengan cara yang baik itu, maka kesadaran tentang kekalahannya dapat diintrospeksi. Ya. Dengan introspeksi itu tentu ada kekuatan yang dapat membangun, ada kedisiplinan untuk terus dikembangkan, dan yang penting lagi mau belajar dari teman yang dianggap pesaing tadi. Nah, begitu ya, kita akan ketemu pada bagian yang